Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesehatan, keimanan dan mampu untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian bulanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali mengkaji kitab Asbabun Nuzul karangan Imam Al-Wahidi. Kitab ini menceritakan dan menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah kemudian Al-Quran menjawabnya, atau kisah-kisah yang diturunkan Al-Quran menjawab tentang kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini surat antara akhir-akhir Makkiyah dan awal-awal Madaniyah. Jadi puncak surat tersebut sampai ada yang mengatakan perintah hijrahlah di surat Al-Isra ini, perintah hijrah ke Madinah. Kemarin di bulan lalu kita bahas Asbabun Nuzul ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Perintah tentang keluarnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, dan Rasulullah berdoa, disuruh Allah berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku ini ke tempat yang engkau ridhoi, yang engkau berikan rahmat di situ. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ya Allah keluarkan juga aku dari Mekah ini dengan keluar yang lancar, baik, tanpa suatu halangan apapun. Nah, ini disunahkan doa setiap pindah kota atau pindah tempat dengan doa tersebut. Aku Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kebetulan tadi pagi sudah dibacakan imam di rakaat kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjut ke ayat berikutnya, langsung meloncat. Jadi semua Asbabun Nuzul itu tidak harus semua ayat, tidak harus semua ayat memiliki Asbabun Nuzul, tidak harus semua surat juga memiliki Asbabun Nuzul. Ada surat yang tidak memiliki Asbabun Nuzul, ada ayat yang tidak memiliki Asbabun Nuzul, dan itu lebih banyak karena Asbabun Nuzul itu harus dengan riwayat juga. Terkadang riwayat yang terlupakan atau tidak ada riwayat yang mencantumkan, atau bisa jadi
ayat tersebut memang tidak ada asbabun nuzulnya. Kita lanjutkan ke pembahasan di halaman 220. Qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini berarti dan bertanya orang-orang ini kepadamu wahai Rasulullah tentang ruh. Kalau dilanjutkan ayatnya, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika ciri dari ayat yang memiliki asbabun nuzul ini, orang-orang bertanya kepadamu wahai Rasulullah, kemudian Allah menjawabnya. Biasanya diawali dengan kalimat wayas alunaka. Ini kalau ada kaumnya Nabi Muhammad bertanya sesuatu, kemudian Allah menjawabnya, dibuatlah kalimat Quran turun ini dengan awalan wayas alunaka. Ada wayas alunaka anir ruh, ada lagi wayas alunaka anil khamri wal maisir, yang bertanya tentang khamr dan perjudian. Yas'alunaka anil anfal, ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah menjawabnya secara langsung. Ini asbabun nuzul ketika ada pertanyaan. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan ke riwayat asbabun nuzul tentang ayat tersebut. Akhbarana Muhammad bin Abdurrahman an-Nahwi qala akhbarana, ini riwayatnya langsung terus dari Muhammad bin Abdurrahman. Ini masih diketahui oleh penulis sampai ke riwayat Anil A'mash an Ibrahim an Ilqimah an Abdillah, dari Abdillah ini yang meriwayatkan, sahabat yang meriwayatkan asbabun nuzul turunnya ayat wa yas'alunaka 'anil anfal anil ruh, maaf. Qala inni ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harfin bil Madinah wa huwa muttaqi'un ala usaydin famarra bina nasun minal yahudi faqalu is'aluhu 'anir ruh faqala ba'duhum la tas'aluhu fayastaqbilakum bima takrahun fa'atahu nafarun minhum faqalu ya abal qasim ma taqulu fir ruh fasakata thumma maja fa'amsaktu biyadiya ala jabhatihi fa'araftu annahu yanzilu alaihi fa'anzalallahu alaihi wa yas'alunaka 'anir ruh. Dikisahkan ketika Abdullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ladang ketika itu, fi harfin bil Madinah, ladang yang ada di Madinah. Jadi ayat wa yas'alunaka 'anir ruh ini terjadi di Madinah, berarti sebagian ayat dari surat Al-Isra ada yang turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Meskipun karena kebanyakan ayat ini turun di Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah, maka di atas tulisan mushaf itu diberikan keterangan Makkiyah karena sebagian besar ayatnya turun sebelum Rasulullah hijrah. Tapi ada beberapa ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Di antaranya ini wa yas'alunaka 'anir ruh. Jadi ketika di Madinah Rasulullah sedang di ladang bersama Abdullah tadi. Kemudian kita lanjutkan kisahnya.
wa huwa mutakin alai usaibin famarrad minana nasun minal yahudi. Kemudian datang Yahudi kepada kami, faqalu is'aluhu 'anir ruh faqala ba'dhum la tas'alu fayastaqbilakum bima takrahun. Kemudian tanyakan kepada Muhammad ini, Abul Qasim ini, tentang apa itu ruh. Salah satu di antara mereka ada yang menjawab, jangan kau tanya sesuatu, nanti kamu akan benci sendiri dengan pertanyaanmu ini, karena beliau ini memang nabi. Nah, ini mereka orang-orang Yahudi pun sudah sadar, ketika engkau tanyakan sesuatu nanti pasti kamu juga yang benci sendiri, akhirnya mengakui bahwa dia itu benar-benar nabi. Karena sudah banyak terjadi pertanyaan yang dijawab dan jawabannya ini persis seperti apa yang ada di kitab-kitab terdahulu mereka. Kemudian dilanjutkan, akhirnya diberanikan diri. Faqalu ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Rasulullah diberikan julukan Abul Qasim karena memiliki anak yang bernama Qasim. Ma taqulu fir ruh, apa yang pendapatmu tentang roh? Kita terjemahkan ini, roh yang ada dalam jasad ini, atau roh yang ada di mana, karena ini masalah gaib. Kemudian fasakata tsumma maja fa'amsaktu biyadi yang ala jabhati. Kemudian terdiam sejenak Rasulullah, kemudian saya merasakan sesuatu. Abdullah ini meletakkan tangannya kepada Rasulullah. Turunnya wahyu itu terkadang Rasulullah merasakan sesuatu, entah panas atau sesuatu yang membuat orang itu berbeda. Fa'araftu annahu yanzilu alaihi. Kemudian aku tahu, kata Abdullah ini Rasulullah sedang turun ayat ketika ada pertanyaan tadi. Ini lagi turun ayatnya. Jadi posisi ketika ayat Al-Quran itu disampaikan oleh Jibril, mesti orang-orang sekitar itu tahu keadaan bagaimana Rasulullah diturunkan wahyu, karena nggak serta-merta dengan turun terus gampang keadaannya seperti biasa. Ini kalamullah, berat. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini riwayat pertama, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Maka Rasulullah ketika itu menjelaskan ayat turun kepadaku tentang ruh, dan jawabannya seperti ini. Jadi lanjutkan oleh ayat tadi, qul ruhu min amri rabbi. Itu roh itu urusannya Allah, Tuhanku yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan pengetahuan atas roh ini kecuali sedikit saja. Sedikit ya, paling tentang bahwa jasad ini, manusia tanpa roh itu tidak bisa hidup, mungkin tentang itu saja. Wa ma utitum sudah diberikan paten oleh Allah, keilmuan manusia ini tentang roh yang gaib ini. Manusia hanya sedikit sekali tahu tentang hal tersebut. Ini sudah sirnya Allah, rahasianya Allah yang tidak bisa disebarluaskan, karena Allah pun memerintahkan nabinya seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslimnya. An Umar bin Hafs bin Riyad an Abihi, ini riwayat kedua. Kita lanjutkan. Innal yahuda ijtama'u faqalu li Quraisyin. Riwayat kedua tentang turunnya yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh.
Faqalu li Quraisyin hina sa'aluhum an sya'ni Muhammad wa haluhu saluhu Muhammad anil ruh wa an fityatun faqadu fi awwaliz zaman wa an rajulin balagha syarqil ardi wa ghurbiha fa in asaba fi dzalika kulluhu falaysa binabi wa illam yujib fi dzalika falaysa nabiyyan wa in ajaba fi ba'din dzalika wa amsaka an ba'dihi fa huwa nabiyyun fas'alu anha fa anzalallahu ta'ala fi sya'nil fityah am hasibata anna ashabal kahfi ila akhiril qissah wa nazala fir ruhi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh. Riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Yahudi masih sama-sama Yahudi, berarti riwayat ini benar-benar terjadi di Madinah, Yahudi Madinah. Ayat ini berarti memang benar turun di Madinah. Jadi perbatasan surat Makkiyah dengan Madaniyah ini terjadi di surat Al-Isra. Kemudian riwayat ini juga hampir mirip dengan riwayat yang pertama tadi. Yahudi berkumpul, orang-orang Yahudi berkumpul, kemudian berkata kepada orang Quraisy, hina sa'aluhum an sya'ni Muhammad, bagaimana ketika mereka bertanya pendapat kalian orang-orang Yahudi tentang Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy ini tanya kepada orang-orang Yahudi, cara ngetes ini nabi atau bukan, ini bohongan atau beneran, palsu atau bukan. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi adalah dia pemilik kitab-kitab terdahulu, Taurat ketika itu Nabi Musa, atau Injil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang Yahudi ini menjawab, Salu Muhammadan anir ruh, tanyakan kepada Muhammad ini tentang pertama ruh, wa an fityatin, kedua tentang sekelompok pemuda, faqadu fi awwaliz zaman, yang mereka pernah menghilang dulu ketika di awal-awal kekerajaan. Ketika itu ada pemuda yang hilang beberapa zaman kemudian datang kembali. Ini tanyakan kepada Nabi Muhammad. Wa an rajulin balagha syarqil ardi wa ghurbiha, dan tentang seorang laki-laki yang sudah berkeliling dari ufuk timur sampai ufuk barat dunia. Kemudian ketika engkau sudah tanyakan tiga hal ini, fa in asaba fi dzalika kullu falaysa nabiyyun, kalau Nabi Muhammad ini menjawab semuanya dan terlihat tidak ada keraguan, langsung menjawab dengan rapi, dengan entengnya, maka ketahuilah itu bukan nabi. Wa illam yujib fi dzalika falaysa nabiyyan, atau ketika Muhammad ini tidak menjawab, tidak ada jawaban, itu dia menunjukkan dia bukan nabi. Sama, ketika jawab semua dengan lancar, itu bukan nabi. Ketika tidak menjawab sama sekali juga sama, itu bukan nabi. Wa in ajaba fi ba'd dzalika wa amsaka an ba'd, kemudian kalau ada jawaban sedikit dari itu, kemudian ada yang masih belum terurai semuanya, baru kemudian bisa dikatakan dia ini nabi. Kemudian dari tiga pertanyaan tadi, maka Allah menurunkan ayat-ayatnya. Yang pertama, An-Fityah Anir Ruh, ini diturunkan wa yas'alunaka 'anir ruh.
Yang kedua tentang An-Fityah, ada pemuda, sekelompok pemuda yang hilang di awal zaman dahulu. Ini maka Allah menurunkan ayatnya berupa Suratul Kahfi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Para penghuni gua, pemuda ini menghuni gua dan kemudian tinggal di dalamnya, tidur selama beberapa ratus tahun. Allah turunkan ayat ini. Itu berarti sudah ada kisahnya, sejarahnya, benar-benar terjadi, dibukukan dan dilantunkan kisahnya oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Berarti sudah tahu kisah Ashabul Kahfi yang kemudian dibenarkan dan Allah menurunkan ayatnya tentang pertanyaan orang Quraisy tadi. Yang ketiga, pertanyaan tentang rajulin balagha syarqil ardi wa gharbiha. Ada laki-laki yang sudah menguasai pernah ufuk timur sampai ufuk barat. Maka Allah menurunkan apa? Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Dzul Qarnain ini seorang raja laki-laki yang menguasai dari ujung barat sampai ujung timur dunia. Ada kisahnya dan dikisahkan kembali oleh Al-Quran. Orang-orang Yahudi pun memiliki kisahnya. Dan pembahasan kita kali ini pada wa yas'alunaka 'anir ruh, tentang roh tadi. Ada sebagian pendapat bahwa ketika itu Nabi Muhammad, ini kan semua tiga-tiganya ada jawaban. Sedangkan kata orang Yahudi tadi, kalau dia jawab lancar berarti bukan Nabi. Kalau dia nggak jawab sama sekali berarti dia bukan Nabi juga. Kalau dia jawab separuh-separuh, sebagian dan sebagian nggak terjawab, berarti dia baru Nabi. Nah, ketika itu ada yang menafsirkan, ada yang turun ayat lain karena Rasulullah yakin ketika itu turun, misal wa yas'alunaka 'anir ruh, kita gabungkan riwayat yang pertama tadi dari Abdullah, ketika ditanya itu yang turun hanya tentang roh saja. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Allah kemudian Rasulullah menjawab dengan melantunkan ayat tersebut. Tapi pertanyaan kedua dan ketiga belum terjawab hingga akhirnya Rasulullah menjanjikan. Nah, ini masih ada sambungan dengan turunnya surat ayat yang lain untuk dijawab di esok harinya. Besok saya berikan jawaban. Dan ketika itu Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah, dan sampai di esok hari Rasulullah pun tidak mampu menjawab dua pertanyaan tadi. Sisanya tadi roh sudah turun, sudah dijawab, berarti otomatis hanya sebagian saja yang terjawab. Nah, kalau sudah sebagian, kata Yahudi sebelum bertanya tadi berarti dia Nabi, karena sebagian yang terjawab. Kemudian baru menyusul ayat setelahnya wa yas'alunaka 'anil qarnain, dan setelahnya lagi ada in an hasibata anna ashabal kahfi. Dan ini pun sebelum ayat ini turun, Rasulullah ada teguran lagi. Rasulullah menjanjikan besok tanpa bilang insya Allah. Kemudian Allah tidak menurunkan ayatnya untuk menjawab pertanyaan tadi, hingga diturunkan wala taqulanna li syai'in
inni fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Muhammad, jangan kau katakan sesuatu yang engkau akan kerjakan esok hari illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maka katakanlah insya Allah pada setiap perkataanmu. Nah, sebelum ayat 2 tadi dijawab, turun ayat ini dulu untuk teguran kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umat Islam juga. Jadi ketika mengambil asbabun nuzul itu, kita mengambil pendapat al-akhdhu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Jadi ambil keumuman lafadz tersebut, jangan kekhususan sababnya. Khususnya sabab ini sebab nuzulnya kepada Nabi Muhammad. Jangan katakan wahai Muhammad, besok saya mau mengerjakan ini, besok saya melakukan ini, besok saya menjawab pertanyaan ini, tapi kecuali atas kehendak Allah, illa ayyasha Allah. Itu juga berlaku kepada kita umat Islam. Jadi cara mengambil asbabun nuzul ibrahnya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu juga berlaku kepada kita. Jadi besok saya mau melakukan hal-hal ini. Nah, akhiri dengan kalimat insya Allah. Semoga Allah menghendaki dan memberkahi keinginan kita sehingga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita di esok harinya. Seperti itu. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Sebenarnya rencananya saya habiskan, tapi kelihatannya waktunya tidak cukup ya. Qauluhu ta'ala, kita langsung lanjut ke ayat setelahnya, di ayat ke-90 ini. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kita bacakan terjemahannya dulu. Dan mereka, wahai Muhammad, ini orang-orang Quraisy Mekah, tidak akan mengimanimu, tidak akan beriman kepadamu hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, kecuali kamu wahai Muhammad akan memancarkan dari bumi ini mata air. Mereka meminta Muhammad memberikan mukjizatnya. Ini persis seperti kaum-kaum terdahulu, sama. Kaum terdahulu ada Nabi Musa. Dikisahkan Nabi Musa akhirnya sama persis, minta keluar pancuran air dari tanah. Maka Nabi Musa mengetuk dengan tongkatnya, kecuali 12 pancaran mata air itu keluar. Ini mukjizat Nabi Musa. Ya sama, ketika Nabi Muhammad juga sama, entah hal yang sama. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad sama persis dengan umat-umat terdahulu. Ketika mereka saking kafirnya, saking susahnya untuk beriman, itu sampai mengeluarkan kata-kata tadi, minta bukti mukjizat. Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari mata air dengan cara seperti ini. Sama Nabi Muhammad pun diminta seperti Nabi Musa. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Atau wahai Muhammad, engkau memiliki kebun anggur dan kurma, kemudian di sekitarnya ladang ini hamburan air yang mengalir dengan begitu melimpahnya. Jadi ada, kalau sekarang kita lihat
pertanian yang maju itu ya seperti itu. Ketika ada kebun di tengah-tengahnya, terus di sebelah-sebelahnya ada pengairan yang mengalirnya deras, itu pertanian yang diimpi-impikan. Sedangkan kita tahu Mekah itu seperti apa, tandus padang pasir tanpa air. Mereka meminta Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat, ayo adakan kebun terus sebelahnya ada air mengalir deras, kita tanpa kesusahan untuk mengairi kebun tersebut. Ini ada saja aneh, permintaan mukjizat yang sama. Umat terdahulu juga pun minta, ada Nabiullah Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami wahai Isa ma'idah, hidangan dari langit. Sampai segitunya minta bukti mukjizat kalau nabinya ini benar-benar utusan Allah. Jadi ciri-cirinya sama. Nabi Muhammad jangan dikira tidak diminta, Nabi Muhammad pun diminta seperti itu ketika ayat ini turun. Autus kitos sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kalau sudahlah nggak mampu seperti itu, sudah adab kami saja, jatuhkan langit yang di atas itu, turunkan malaikat biar berhadapan dengan kami. Ini sudah mulai tantangan, mereka sudah mulai menantang. Memang nggak bisa kamu ini sudah turunkan adab segera, katanya memang kamu memberikan basyirah wa nadhirah, ini peringatan sudah turunkan segala peringatanmu ini, beri adab kami. Ini sudah terjadi. Bahkan semua umat tak dulu minta didulukan adabnya, disegerakan adabnya. Nabi-nabi terdahulu pun sama. Soleh, Ad, Soleh kepada Tsamud, maaf, Hud kepada Ad, semua minta disegerakan adab mereka. Nah, ini sama. Orang jangan kira umat Nabi Muhammad belum meminta hal tersebut. Kaum Quraisy ketika itu sudah langsung meminta untuk diturunkan adabnya. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samai wa lan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uhu. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Atau engkau memiliki rumah yang dari rumah itu terbuat dari perhiasan yang mewah, emas misalkan saja, kemudian engkau mampu naik ke langit itu dan kita melihatnya. Autar qafis sama, ini ada riwayat yang lain, meskipun engkau melakukan itu semua, ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, nanti dikisahkan di asbabun nuzulnya, walam nu'mina laka, kita masih tetap akan tidak percaya dengan kerasulanmu, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai meskipun turun kepadamu kitab dari langit secara langsung dan kita melihatnya dan kita bisa membacanya. Qul subhana rabbi, kata Nabi Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah, tidaklah aku ini kecuali orang biasa, basyaron, rasulah, hanya saja Allah memberikanku risalah ini, Allah mengutusku sebagai nabi, Allah mengutusku sebagai rasul untuk memberikan kabar yang disampaikan tentang basyirah wa nadhirah, gembira ataupun peringatan. Ini di akhir cerita Nabi Muhammad menjawab seperti itu. Ini terjemahan dari Al-Qur'annya. Sekarang kita lihat riwayatnya. Nah, riwayatnya juga hampir-hampir sama persis seperti apa yang diceritakan, dikisahkan di Al-Qur'an.
Ruwiya an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Utbah, ini diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan anna Utbah wa Syaibah wa Aba Sufyan wa Nadhr bin Harith wa Abal Bukhturi wal Walid bin Mughirah wa Aba Jahal wa Abdullah bin Ubay wa Umayyah bin Abi Umayyah wa Umayyah bin Khalaf wa ru'asa Quraisy ijtama'u, ini pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy yang disebutkan tadi nama-namanya. Mereka berkumpul ala bihril Ka'bah, di belakang Ka'bah. Faqala ba'duhum li ba'din ib'athu ila Muhammadin wa kallimuhu wa khasimuhu hatta ta'adharu bihi. Utus salah satu dari kalian untuk bertatap muka Nabi Muhammad, kemudian berbincanglah, berdebatlah sampai salah satu dari kalian ini memenangkan perkataan kumpulan tadi. Orang-orang kafir Quraisy kumpul semua di belakang Ka'bah. Utus salah satu di antara kita yang fasih berdialog, yang fasih berdebat, sampai Nabi Muhammad ini tidak menyebarkan risalahnya. Nah, ini kembali ke Mekah. Tadi ayat sebelumnya di Madinah, sedangkan ini di belakang Ka'bah. Berarti ayat ini masuk dalam surat Makkiyah tadi, turunnya sebelum Rasulullah hijrah ayat ini. Ya, tadi hanya pengecualian di wayas'alunaka 'anir ruh. Ini ada dialog di belakang Ka'bah, membuat perumusan, datangi Nabi Muhammad, ajak dialog, ajak debat sampai dia menyerah dan selesai, nggak ada risalah kenabian lagi. Apa yang mereka katakan? Inna asyrafa qaumuka qad ijtama'u liyukallimuka faja'ahum sari'an wa huwa yadhunnu annahu bada fi amrihi bada'an wa kana 'alaihim harisan yuhib wa ya'zu 'alaihi. Mereka berkumpul kemudian ngasih tahu ke Muhammad, wahai Muhammad, kita barusan ada perkumpulan, terus kita sepakat untuk berdialog denganmu. Kata mereka apa? Salah satu utusan tadi, ya Muhammad, ana wallahi la na'lamu rajulan minal arab adkhala alaihi qaumuhu ma adkhaltu ala qaumika. Kita tidak pernah lihat ada orang yang datang dari Arab ini, dari Mekah ini, kemudian membawa sesuatu yang mereka rasa asing, yaitu dakwah Nabi Muhammad ini, kecuali engkau ini wahai Muhammad. Semua dalam keadaan normal-normal saja. Ketika engkau datang di Arab ini, engkau lahir dan kemudian berdakwah, risalahmu ini jadi sesuatu yang besar buat kami. Ini awal kalimatnya seperti itu, awal dialog yang mereka sampaikan. Laqad satamtal aba wa abadiddin wa safahtal ahlam. Engkau telah menghina nenek moyang kami, engkau telah merendahkan agama kami, engkau telah membodoh-bodohkan kami. Dialog yang mereka ucapkan ini, dan memang begitulah, seperti terkena langsung. Nenek moyang kami menyembah berhala, engkau larang dan engkau perintahkan kami kepada menyembah selain apa yang disembah nenek moyang kami. Yang pertama, agama kami juga engkau hinakan. Agama kami ini agama
yang meminta pertolongan kepada berhala Lata Uzza, tapi engkau hinakan, engkau seakan-akan mengatakan kami ini bodoh tentang peribadatan, bodoh tentang segala sesuatu, tata cara kita menyembah Tuhan. Ini kalimat awal yang disampaikan mereka ketika ingin berdebat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa farraqtal jamaah, dan kemudian akhir dari itu engkau memisahkan jamaah yang sudah solid ini. Kedatanganmu memisahkan jamaah kita. Kita mulai kehilangan jamaah, kita mulai kehilangan kelompok-kelompok kita yang solid ini. Umat Quraisy ini solid dalam bentuk kekafiran. Datang Nabi Muhammad mengobrak-abrik istilahnya mereka, agama mereka, nenek moyang mereka, peribadatan mereka, dan jamaah mereka ambil semua. Ini kalimat awal yang mereka sampaikan. Kemudian wa ma baqi amrun qabihan illa ma qad ji'tahu fi ma bainana wa bainaka fa in kunta ma anna ma ji'ta bihi la tatlubu bihi malan ja'alna laka min amwalina ma takunu bi aktsaruna malan wa in kunta inna ma tatlubu syarafina sawwadnaka alaina wa in kunta nuridu mulkan malaknaka alaina wa in kana hadzal ra'yul ladzi ya'tika tarahu qad ghalaba 'alaika wa kana yasma'una tabi'un minal jinni war ra'yi. Jadi ketika engkau wahai Muhammad dengan dakwah ini menginginkan harta, kita akan kumpulkan semua harta Quraisy, kita berikan kepadamu, dan kita jadikan engkau orang yang paling banyak memiliki harta di antara kita. Namun ketika engkau memilih dakwah ini karena urusan mulkan, kerajaan, kepenguasaan, maka kita akan jadikan engkau sebagai penguasa tertinggi di kaum kita. Ketika ini adalah was-was dari jin yang datang kepada engkau, bukan sekedar risalah, hanya sekedar was-was, maka kita akan berikan apa yang engkau inginkan. Ini kata mereka. Jadi dakwah dimulai dengan mereka menghancurkan nenek moyang mereka Nabi Muhammad ini, terus kemudian ibadahnya dirusak semua, jamaahnya dipecah semua. Ini keluhan orang-orang Quraisy ketika itu. Ya sudah, kalau memang kamu mau harta kita kasih, kalau kamu mau kekuasaan kita kasih, kalau kamu minta sesuatu kita kasihkan, kita jadikan engkau yang terdepan dan orang yang paling tertinggi dalam memiliki segala sesuatu yang engkau inginkan. Ini cara debat mereka. Seakan-akan cobalah tawari penguasa, kekuasaan, tawari harta kekayaan, tawari segala macam yang ia inginkan. Ini sudah dirapatkan di belakang Ka'bah, kemudian dibahas. Lain jawaban yang akan diberikan Nabiullah Muhammad, dan ini semua dikisahkan kembali di Al-Quran tadi. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana. Ini masih ada lanjutannya, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi awal perdebatan, cara pembahasan agama dan risalah Nabi, mereka juga organisasi yang kuat. Di balik layar mereka sudah rapat, kemudian diutus beberapa orang yang pandai bercakap, pandai berdialog, pandai berdebat, kemudian tawarkan Nabi Muhammad ini untuk menghentikan dakwahnya. Nah, ini baru awal mulai kalimat yang mereka berikan, hingga nanti akhirnya
muncullah permintaan-permintaan. Nah, kalau sudah kamu memang benar turunkan ini mintaan. Nah, ini dari awal pembukaannya saja. Kita lanjutkan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu permintaan-permintaan mereka ini, mulai dari permintaan kebun yang ada aliran airnya ataupun tandus yang jadi subur, segala macam permintaan yang aneh-aneh nanti di pertemuan selanjutnya, hingga akhirnya mereka minta dipercepat adab mereka. Waliyahillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.